Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anza Albari Aswahan atau bisa dipanggil Anza. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Tarumanegara. Langsung saja. Kerajaan pertama-tama, kita akan membahas asal-usul nama Tarumanegara. Sebelum itu, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi, sekitar tahun 358 Masehi di wilayah Jawa Barat. Nama Tarumanegara sendiri berasal dari kata tarum yang merujuk pada tanaman tarum, yaitu tumbuhan penghasil warna biru tua yang tumbuh di sepanjang aliran Sungai Tarum atau kita tahu sekarang sebagai Sungai Citarum. Kata negara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kerajaan, negara, atau kota. Jadi bisa kita artikan bahwa Kerajaan Tarumanegara adalah sebagai kerajaan yang berada di sekitar Sungai Tarum. Sebelum kita membahas Kerajaan Tarumanegara lebih jauh, mari kita lihat dulu latar belakang berdirinya kerajaan ini. Jadi pada abad ke-4 Masehi, kondisi politik di India sedang tidak terlalu stabil karena banyak peperangan besar. Salah satu tokoh penting saat itu adalah Jayasinghawarman, seorang maharesi atau pendeta dari India, tepatnya dari Salangkayana. Karena kerajaan yang ditaklukkan oleh kerajaan Magadha, ia terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya. Si Jayasinghawarman ini memimpin sekelompok pengungsi dari India, termasuk dari wilayah Palawa dan Calanjaya untuk mencari tempat yang aman. Tempat yang aman itu adalah Nusantara. Setelah mereka sampai di Nusantara dan memilih wilayah Jawa Barat sebagai lokasi baru untuk menetap, terutama di sekitar aliran sungai, awalnya mereka hanya membangun pemukiman kecil. Tetapi seiring waktu berjalan menjadi komunitas yang lebih besar dan terorganisir hingga akhirnya terbentuklah Kerajaan Tarumanegara. Jadi bisa kita lihat bahwa berdirinya kerajaan ini bukan hanya sekedar kekuasaan, tapi juga hasil dari migrasi dan adaptasi penduduk yang mencari kehidupan baru. Tarumanegara pun menjadi salah satu kekuatan politik pertama yang muncul di wilayah ini. Sekarang kita masuk ke masa kejayaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini mengalami masa kejayaannya pada masa 395 Masehi sampai 434 Masehi. Pada masa pemerintah Raja Purnawarma. Pada masa ini, Tarumanegara berkembang sangat pesat. Wilayah kekuasaannya bahkan hampir mencakup seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Bisa dibilang ini adalah masa puncak peradaban kerajaan. Menurut kalian, apa yang membuat sebuah kerajaan bisa mencapai kejayaan seperti ini? Nah, salah satu faktor pentingnya adalah pembangunan infrastruktur. Purnawarman membangun sungai Gomati sepanjang sekitar 12 km untuk mengatasi banjir dan membantu irigasi pertanian. Bahkan, proyek ini dicatat dalam Prasasti Tugu dan disebutkan juga bahwa raja memberikan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Dari sisi ekonomi, Tarumanegara juga berkembang menjadi pusat perdagangan. Komoditas utama adalah beras dan kayu jati, serta sudah menjalani hubungan dagang dengan Cina yang menunjukkan bahwa pengaruhnya cukup luas. Purnawarma sendiri dikenal sebagai raja yang bijaksana, gagah, berani, dan beragama Hindu Waisna. Di bawah kepemimpinan ini, rakyat hidup lebih makmur
dan kerajaan mencapai masa kejayaan. Jadi kejayaan Tarumanegara ini tidak hanya secara luas wilayahnya, tapi juga karena pembangunan, ekonomi, dan kepemimpinan rajanya. Sekarang kita masuk ke akhir sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini mulai mengalami kemunduran pada abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 669 Masehi. Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi internal kerajaan yang melemah, ditambah lagi raja terakhir Linggawarma tidak memiliki pewaris laki-laki untuk melanjutkan tahta. Jadi bayangkan apa yang bisa terjadi jika kerajaan tidak ada penerus yang siap memimpin. Selain masalah internal, Tarumanegara juga mendapat tekanan dari luar, yaitu serangan dari kerajaan Sriwijaya. Akibatnya kekuasaan berpindah ke menantu raja, yaitu Tarusbawa, yang kemudian mengubah Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Perubahan ini juga memicu pemisahan wilayah Galuh yang menandai berakhirnya era Tarumanegara. Jadi kita bisa lihat runtuhnya sebuah kerajaan seringkali dipengaruhi oleh kombinasi masalah internal dan ancaman eksternal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, kita ada prasasti Ciaruteun, yaitu prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta serta berisi pujian terhadap Raja Purnawarma. Nah, yang paling menarik dari prasasti ini adalah adanya ukiran sepasang telapak kaki. Menurut kalian, kenapa telapak kaki ini dibuat? Telapak kaki ini tersebut dipercaya sebagai jejak kaki Raja Purnawarman, yang bahkan disamakan dengan kaki Dewa Wisnu. Ini menunjukkan bahwa raja dianggap sebagai pelindung rakyat dan memiliki kedudukan yang sangat sakral. Dalam prasasti ini juga disebutkan bahwa Purnawarma adalah raja yang gagah, berani, termasyur, dan berkuasa di negara Taruma, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi prasasti ini bukan hanya bukti sejarah, tapi juga menunjukkan bagaimana raja dipandang sebagai sosok yang sangat dihormati, bahkan dianggap seperti dewa. Kedua adalah prasasti Tugu. Selanjutnya kita bahas peninggalan penting lainnya dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu prasasti Tugu yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti ini berisi tentang perintah Raja Purnawarma untuk menggali sungai Candrabaga dan sungai Gomati dengan panjang sekitar 6.112 tombak atau kurang lebih 12 km. Menurut kalian, kenapa pembangunan sungai seperti ini penting pada zaman dulu? Seperti sebelumnya saya bilang, ternyata tujuan utama penggalian ini adalah untuk mencegah banjir sekaligus mengairi sawah, jadi sangat penting untuk pertanian dan kehidupan masyarakat. Menariknya lagi, setelah pembangunan selesai, Raja Purnawarman memberikan sedekap berupa 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana sebagai bentuk rasa syukur. Ini menunjukkan bahwa raja tidak hanya memperhatikan pembangunan, tapi juga aspek keagamaan dan sosial. Prasasti ini ditemukan di daerah Tugu, Jakarta Utara, dan ditulis menggunakan aksara Palawa serta bahasa Sanskerta. Jadi prasasti ini juga bisa melihat bahwa Tarumanegara sudah memiliki sistem pembangunan dan pengelolaan lingkungan yang sangat maju pada masanya. Ketiga dan terakhir, prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini peninggalannya menarik dari Kerajaan Tarumanegara karena proses kebun
kebun kopi atau sering disebut juga prasasti tapak gajah yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Yang unik dari prasasti ini adalah pahatan tapak kaki gajah. Menurut kalian, kenapa yang ditampilkan justru tapak kaki gajah? Prasasti ini memuja Raja Purnawarma, di mana gajah tunggangannya disamakan dengan Airawata, yaitu gajah milik Dewa Indra dalam kepercayaan Hindu. Hal ini menunjukkan bahwa raja dianggap memiliki kekuasaan yang besar, kuat, dan agung seperti dewa. Makna dari pahatan tapak kaki gajah ini adalah simbol kekuasaan, keperkasaan, dan kejayaan Raja Purnawarma. Prasasti ini ditemukan di daerah Ciampea, Bogor, Jawa Barat, tepatnya di perkebunan kopi, sehingga dinamakan prasasti kebun kopi. Ada juga prasasti kebun kopi 2, tapi itu berasal dari masa yang lebih lama, jadi berbeda dengan masa Tarumanegara. Jadi dari prasasti ini kita bisa melihat bagaimana simbol seperti gajah digunakan untuk menunjukkan kekuatan dan kebesaran seorang raja. Daftar pustaka yang saya cantumkan di sini adalah dari detik.com, yang kedua dari Gramedia, bisa diakses linknya nanti, dan dari Wikipedia. Untuk itu saja presentasi saya. Makasih sudah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.